Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, saudara-saudara YouTube dimanapun berada. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali, yaitu pada channel Saung Ilmu, yang mudah-mudahan para sahabat YouTube selalu ada dalam naungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah-tambah keimanan dan keislaman, ditambah-tambah taufik dan hidayah. Tentunya kita semua diselamatkan oleh Allah di dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita insya Allah masih dalam penjelasan tentang wudhu, yaitu rukun wudhu yang keempat, cara mengusap kepala. Seperti biasa, sebelum saya menyampaikan faedah yang saya akan bacakan dulu, saya akan bacakan dulu sumber aslinya dengan tujuan tiada lain sebagai tabaruk kepada guru-guru dan supaya sahabat lebih mantap dalam mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u lan utawi kang kaping papat, mashu juz'in iku ngusap sawiji juz min jildir ro'si saking kulit sirah, aw minasya'ri atawa saking rambut annabiti kang cukul pihi ing dalam ro'si, walau lan sanajan anane mashu ro'sa sya'ratin wahidatin iku rambut sirah kang sawiji, bisyarti alla yamsaha kalawan serat yentah ora nanangusap ya si man ala tawili ingatase kang dawa, al khariji kang mentuan hadir rosi saking wates sirah. Alhamdulillah, dengan secara seksama kita telah membacakan kajian ini kitab, maka untuk selanjutnya kita akan membahas kepada bahasa Indonesia. Untuk itu, bila mana pembahasannya tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka saya selaku pribadi mengucapkan memohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Berawal firman Allah dari Al-Quran, wamsahu biru'usikum, dan basuhlah olehmu kepala kalian semua. Maka dalil tersebut menjadi suatu patokan bagi kita semuanya, bahwasanya di dalam melaksanakan wudhu kita harus mengusap kepala. Dan bagaimana cara mengusap kepala yang sesuai dengan hukumnya? Warabi'u mashu juz'in min jildir ro'si, dan rukun wudhu yang keempat yaitu mengusap satu juz min jildir ro'si dari kulit kepala. Ketika kita melaksanakan wudhu, wajib hukumnya mengusap satu juz dari kulit kepala. Sedangkan kulit kepala itu kan luas, ya, luas kulit kepala itu. Yang diwajibkan tidak harus semuanya diusap, hanya sebahagian daripada kepala. Contoh mau bagian atas silahkan,
seperti di sini. Mau bagian belakang silahkan, mau bagian pinggir silahkan. Yang penting mengusap satu juz daripada kulit kepala. Tidak harus semuanya kulit kepala. Aw minasya'ri nabiti fihi, atau mengusap dari rambut yang tumbuh di kepala. Nah, ketika kita berwudu, pas bagian mengusap kepala, cukup hukumnya yaitu dengan mengusap rambut yang tumbuh di kepala. Walau roksa sya'ratin wahidatin, walaupun mengusapnya yaitu sehelai rambut. Bisyarti alla yamsah, dengan syarat rambut yang diusapnya tidak panjang yang keluar daripada batas kepala. Sah dalam mengusap kepala yaitu cukup mengusap sehelai rambut pada kepala dengan syarat rambutnya tidak keluar daripada batas kepala. Bagaimana kalau keluar daripada batas kepala seperti rambutnya panjang? Nah, ketika rambutnya panjang itu tidak sah diusap rambutnya, melainkan kulit rambutnya yang harus diusap. Nah, persyaratan atau rukun wudhu yang keempat ini mengusap satu juz daripada kulit kepala atau rambut yang tumbuh pada kepala walau satu helai rambut. Ini berlaku kepada semuanya, kepada lelaki, kepada perempuan, bahkan sampai banci pun sekalian. Ketika melaksanakan wudhu itu harus kulit kepalanya harus diusap atau sehelai rambut atau rambut yang tumbuh di kepalanya dengan syarat rambutnya tidak panjang, tidak keluar daripada batas kepala. Dan ketentuan mengusap rambut ini itu tidak harus memakai tangan. Tidak harus memakai tangan. Sekali lagi, pelaturan atau cara mengusap rambut ini tidak harus memakai tangan. Ini di sarah-sarahnya di tengah. Wala tuta'ayyanul yadu lil masi bal yajuju bi khorqatin wa ghairiha. Dan tidak ditentukan al yadu tangan lil mashi bal yajuzu bi khorqatin wa ghairiha. Tidak ditentukan harus memakai tangan, bahkan hukumnya boleh-boleh saja dengan menggunakan kain atau yang selainnya. Contoh kita mengusap kepala, itu tidak harus memakai tangan, tapi boleh saja menggunakan barang lain seperti tisu ataupun sapu tangan. Kita celupkan ke air terus diusap-usapkan ke kepala, itu sudah sah hukum mengusap kepalanya. Dari bahasa mengusap kepala beda dengan rukun wudhu yang lainnya. Kan kalau kita membasuh tangan, terus membasuh muka, gitu kan. Nah, yang keempat ini mengusap kepala. Bahasa membasuh dan mengusap atau bahasa goslu dan masuk itu beda. Kalau goslu mah jariul ma'li alal abdo, yaitu harus berjalan air di tempat wudhu, pada anggota wudhu. Contohnya, kita membasuh tangan, maka mau tidak mau harus
air itu berjalan pada tangan kita. Kita membasuh muka, maka mau tidak mau harus wajib hukumnya air harus berjalan pada muka kita. Sedangkan mengusap kepala itu air tidak harus berjalan pada kepala, melainkan yang penting kepalanya basah sedikit. Jadi ringkasnya, saudara-saudara YouTube sekalian, rukun wudhu yang keempat yaitu yaitu mengusap rambut, maka cukup hukumnya mengusap rambut atau mengusap kepala dengan cara mengusap 1 juz dari kulit kepala atau mengusap sehelai rambut yang tumbuh di kepala dengan syarat rambutnya tidak keluar daripada batas kepala ataupun panjang. Mungkin pembahasan rukun wudhu yang keempat cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaat dan fadilahnya. Ketika video ini bermanfaat, maka saya anjurkan untuk subscribe, like, dan share kepada teman-teman. Ketika video ini tidak bermanfaat, maka cukup Anda saja yang menyaksikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.